Halo guys, welcome back to my channel Romeo Motovlog. Ya, di video kali ini gue lagi di kawasan Cempaka Mas. Jam udah nunjukin jam 4 lebih 46 menit dan gue masih jalan-jalan aja keliling Jakarta untuk persiapan kemacetan ya. Soalnya ini udah jam-jam orang pada pulang kantor guys. Jadi dipastikan mau di gang, mau di jalan sempit, mau di jalan lebar, semuanya bakalan macet guys. Ya, sebelum lanjut keseruan videonya, gue hari ini mau ngapain dan ya gue juga belum tahu sih gue hari ini mau ngapain ya. Tapi jangan lupa guys, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya agar gue lebih semangat lagi tentunya untuk membuat video-video selanjutnya. Ya, gue tadinya mau lewat yang jalan Geda guys, di lewat Cempaka Putih kalau kalian tahu yang nyampe Senen, cuma kayaknya bakalan macet banget dan ya tahu sendiri lah, Jakarta udah jam-jam segini pasti bakalan padat. Aduh. Ya kalian paham lah apa yang barusan gua liatin. Ya kayak gitulah guys. Kalau misalkan kita di jalan ada aja hal-hal yang unik, yang lucu, yang seksi, yang ya banyak pokoknya. Wah, ini habis apa nih? Habis ada kebakaran ternyata daerah sini. Ya banyak pokoknya kalau di jalan itu kadang aneh-aneh aja. Nah, kita itu mau ngambil jalan lurus. Nah, di video kali ini gue mau ngomongin, gue mau roasting CBR gue ini kali ya. Setelah 9.380 km gue pakai motor ini, kurang lebih kayaknya udah 7 bulan 8 bulan lah gue pakai motor ini. Dan ya gue bakal bahas apa aja yang nggak gue suka dari motor ini. Sebenarnya sih kemarin udah gue spill dikit-dikit ya di video sebelumnya, cuman itu gue belum ganti kamera guys, jadi dipastikan hasilnya bakalan ya kalian tahu lah. Apalagi tadi teriak di belakang, nabrak atau apa? Napa lagi teriak-teriak di belakang, wahwe. Ntar kita lanjut di depan guys, soalnya di sini macet banget. Gimana guys? Suara dari mic internalnya agak lumayan lebih bagus kan daripada suara yang kemarin gue pakai Akaso. Ya, ini gue mau ngebahas setelah hampir 10.000 km motor CBR gue ini kayak apa. Yang gue rasain hampir semua part-part itu masih original guys, dari ban, rantai, segala macem. Yang gua ganti itu cuman di bagian visor, terusan ada spion, sama bagian belakang guys gua pakai, jadi spakbornya gua lepas. Kemudian gue paling cuman ganti knalpot doang, sisanya masih standar. Dan ya, ini bagi kalian yang udah ada niatan mau beli motor CBR ini, mending kalian dengerin gua dulu deh sebelum kalian ngebeli, dan sebelum kalian mungkin menyesal ya, bisa jadi. Ya, gua paling sebel itu di bagian body guys, karena kesenggol dikit langsung lecet guys, dan lecetnya itu dia langsung kelihatan bekas hitamnya. Beda sama body motor CBR yang dulu. Kalau mau di CBR yang dulu mungkin agak lebih bagus ya, soalnya gue juga punya Beat tua dan itu catnya masih bagus sampai sekarang, belum pernah gue repaint. Tapi yang aneh di motor-motor sekarang guys, catnya itu bener-bener jelek banget. Gue juga nggak ngerti. Udah gitu bodinya itu gampang geter guys. Jadi
kalau misalkan kita gigi 1 atau gigi 2 kita agak gas, dan dipastiin itu bakalan bunyi geter, apalagi di bagian visornya. Padahal nih visornya ini udah gua double sama double tip. Kalau misalkan gak di double tip itu bunyinya lebih kencang daripada yang sekarang. Ya itu mungkin masukan buat pabrikan ya, kalau bikin body tolonglah agak bagusan dikit. Kita lanjut ya, masih di bagian body guys. Gua pas pertama beli dan gua cek, ternyata bagian belakang itu ada yang kayak nggak tahu ngebuka atau gimana ya, gue juga nggak ngerti, tapi dia nggak rapet nutupnya. Ya ampun, ini macet banget. Gua hampir tiap hari guys ngerasain kayak gini, tapi kok masih kesel aja ya. Itulah, jadi bagi kalian yang mau beli CBR 150R yang 2023, mungkin dipikirkan lagi ya guys ya. Soalnya ya yang gua rasain sih kayak gitu. Itu baru dari body guys. Kemudian minusnya lagi itu bagian kaki-kaki guys, di shockbreaker belakang. Nah, shockbreaker belakang ini bagi gua ya, bagi gue itu nggak enak banget. Apakah semua produk CBR kayak gini atau gimana? Jadi kalau misalkan gua di tikungan agak miring, itu agak goyang, padahal jalannya kering loh. Jadi agak goyang, terlalu bahaya kali ya kalau misalkan kita agak miring banget. Soalnya goyang dan itu nggak enak banget, kayak hampir ban belakang kayak hampir meleset. Gue sih kurang tahu ya itu pengaruh dari ban atau dari armnya atau dari shockbreakernya, cuman itu yang gue rasain. Apalagi kalau misalkan kalian boncengan, dan itu pasti kerasa banget. Cuman ya hal kayak gitu sih masih bisa diatasi lah dengan cara ganti shockbreaker yang bagusan. Cuman ya balik lagi, kalian bakalan ngeluarin budget yang lebih. Soalnya shockbreaker yang bagusan paling murah aja 1,5. Kalau misalkan kalian beli yang RCB dan kawan-kawannya itu udah 3-5 jutaan kalau nggak salah. Ntar kita lanjut guys, soalnya macet. Kawasan sini emang macet mulu tiap hari. Ya kita tadi lagi ngomongin kaki-kaki ya, dan yang berikutnya yang benar-benar bikin gua kecewa. Gua iri sebenarnya sama R15 guys, di bagian arm belakang. Kalau R15 itu udah pakai banana dan kelihatannya looknya itu bagus banget. Cuman kalau CBR ini masih pakai yang biasa, jadi nggak kelihatan kayak motor sport fairing, cuman kayak motor biasa dikasih fairing doang. Ya itu mungkin masukan buat brand Honda ya, kalau misalkan motor kayak gini ya tolonglah diganti armnya kayak arm banana kayak kompetitor. Kalau R15 itu dilihat udah manis banget, udah look moge banget. Kalau CBR ini masih lurus kayak motor biasa. Cuman kalau misalkan diganti arm banana mungkin harganya beda kali ya, soalnya kan ada tambahannya juga. Dan yang gua nggak suka lagi tuh di bagian bannya guys. Mungkin ada beberapa lagi hal, tapi nggak semua gua bahas di sini. Ini bagian besarnya aja. Soalnya kalau dibahas semua nggak bakalan kelar 10 menit 15 menit ya. Bannya itu cukup licin guys. Jadi saran gua kalau kalian beli motor ini, kalian kalau misalkan punya uang lebih, gantilah bannya. Kalau misalkan kalian pakai yang standar, gue saranin sih kalian hati-hati kalau misalkan jalannya basah. Karena gue udah beberapa kali hampir kepleset dengan ban standar ini. Cuman bagusnya gini guys, itu kan tadi yang nggak gue suka ya, dan yang gue suka adalah tampilannya di antara tiga motor yang 150 cc-an ini bagi gue yang paling bagus guys. Kemudian gue kan tinggal di Jakarta ya, untuk posisi ridingnya lebih enak daripada kompetitor yang dua itu, kalian tahu lah.
Itu bagusnya kenapa gue beli motor ini. Kemudian di segi harga, dia nggak terlalu mahal ataupun nggak terlalu murah, di tengah-tengah gitu. Untuk performanya udah bagus banget guys. Cuman yang disayangin ya motor Honda kadang katanya bunyi klotok-klotok, tapi sih gue belum ngalamin, semoga enggak ya. Kalau misalkan gue ngalamin bunyi klotok-klotok juga ya emang segitu doang kualitasnya. Padahal oli gue rutin, servis gue rutin. Kalau misalkan masih bunyi klotok-klotok ya mau gimana, nasib lah. Ya bagi kalian yang lagi nyari motor 150 cc, mungkin CBR ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk Pinang. Di luar kekurangan yang tadi gue sebutin, motor ini sebenarnya banyak banget kelebihannya, cuman nanti gue bahas di next video ya. Soalnya kalau misalkan di satu video nggak bakalan cukup guys. Dan ada apa lagi ini, serempetan kayaknya. Kalau dibahas di satu video itu nggak bakalan cukup. Dengan kilometer hampir 10.000 ya kayak yang tadi gue bahas guys. Dan semoga bagi kalian yang lagi nyari motor 150 cc, saran gue sih CBR 150 ini bolehlah kalian Pinang, karena dibalik kekurangannya masih banyak kelebihannya yang belum bisa gue sebutin satu-satu, soalnya durasi video gue juga terbatas. Mungkin di next video. Jadi kita roasting dulu, baru besok kita kasih yang fakta yang baik-baiknya. Dan gue udah mau di kawasan paling macet ya, di Harmoni. Mungkin videonya segitu dulu, kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa selalu dukung gue dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe-nya agar gue lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya guys. Terima kasih.